Saya mencoba juga oh sebentar, terhenti ya? Iya. Screen saya terhenti ya? Nah, Iya. bentar, ada yang masuk. Nah. Maaf terhenti. Nah, udah saya masuk lagi ke tim tadi. Nah, saya lanjut lagi. Nah, itu tadi yang saya ceritakan terkait dengan nama swalayan, gitu ya. Nah, apa yang saya ceritakan ini Ibu dan Bapak barangkali itu juga menjadi bahan inspirasi yang itu perlu direnungkan oleh Ibu dan Bapak dalam kaitannya dengan menyusun karya nanti. Begitu. Jadi pertemuan kita ini Ibu dan Bapak, saya memberikan pendampingan kepada Ibu dan Bapak dengan cara virtual ini, saya menyebutnya itu swalayan virtual. Nah, swalayan virtual ini saya upayakan itu tujuannya adalah meningkatkan mutu kinerjanya Ibu dan Bapak. Walaupun jumlah di ruang kita itu tidak banyak, tapi pengalaman saya melayani ini, itu nanti akan saya tulis menjadi pengalaman terbaik. Nah, ini mungkin bisa dipakai inspirasi untuk Pak Hari barangkali nanti. Mungkin sama posisinya seperti saya. Nggih. Yang saya ini nanti, tujuan saya tujuan saya ini kan mendampingi kepala sekolah dan guru. Walaupun yang didampingi tidak sebanyak komunitas yang ada. Nah, saya menyediakan swalayan virtual. Cara ini real saya lakukan, Ibu dan Bapak itu juga bisa melihat apa yang sudah saya lakukan. Ini nanti akan saya tulis, tulisan saya nanti kategorinya namanya best practice. Begitu. Jadi pengalaman terbaik. Nah, maka nanti Pak Hari juga sudah mulai berpikir ini pengalaman terbaiknya dari kegiatan ini yang nanti Pak Hari akan imbaskan ke guru-guru, terbaiknya apa nanti dituliskan. Sebagai contoh judul gitu ya, menginspirasi saja ya. Judul yang kita lakukan seperti ini akan saya ambil judul itu begini. Swalayan virtual mendongkrak mutu kinerja guru. Ada komentar judul saya, Ibu dan Bapak? Bagus ya. Dari judulnya aja orang ingin tahu itu, Bu. Tahu, nah, betul. Jadi nanti teman-teman cara membuat judul seperti itu, gitu ya. Terus berikutnya kita upayakan setiap akhir pertemuan itu peserta mengisi tanggapan. Tanggapannya dari mana nanti saya yang membuatkan formnya. Ibu dan Bapak perlu Ibu dan Bapak ketahui, saya ini pemula. Pengawas yang pengawas yang usianya sudah oversek. Di atas 50. Sami nggih Pak Herdi? Kan sama toh? Nah, namun namun saya mencoba berusaha, usaha saya itu belajar teknologi, di mana teknologi itu akan saya manfaatkan untuk membantu supaya tugas saya bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk saya memfasilitasi Ibu dan Bapak begini, itu Ibu dan Bapak lihatnya kan saya sudah bisa begini. Padahal seminggu 2 minggu sebelumnya saya jungkir balik berusaha bagaimana saya belajar menggunakan Microsoft ini supaya saya tampil bisa di hadapan Ibu dan Bapak. Begitu Ibu dan Bapak selama ini sebenarnya. Itu terjadi karena apa? Saya kepingin berusaha di masa pandemi ini itu tidak menyurutkan niatan kita untuk membantu dan untuk melaksanakan tugas kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, pertemuan 1 kemarin belum saya edarkan form tanggapan. Ibu Bapak, ini Pak Ferda yang sudah ini.
Kak Verda waktu pembelajaran di kelas kemarin, waktu guru penggerak itu kan mengedarkan angket tanggapan siswa, ya Pak ya. Halo Pak Verda? Iya Bu. Ya, Nggih, angket nggih, tanggapan siswa dengar. kan ya. Nah, Bu Irin Iya, juga, Bu. semuanya kan juga toh? Bu Uci kan juga toh? Halo Bu Uci? Halo Bu Uci? Tak terdengar Bu Uci. Halo, suara saya masih terdengar? Masih. Masih, Oh masih, Bu. oh ya, Masih, oke. Bu, masih. Oke, oke. Nah, tanggapan peserta didik itu pada PTK. Nah, ini karena saya ingin memanfaatkan swalayan virtual ini seoptimal mungkin menjadi sebuah best practice saya, maka nanti setiap pertemuan saya akan membuat form. Formnya itu juga saya ambil dengan fasilitas yang ada di Microsoft ini. Nah, oleh karenanya pengenalan mengenai Microsoft itu sedikit-sedikit lewat ruang penggerak karya tulis ini saya kenalkan sebelum di sekolah penjenengan nanti itu full didampingi oleh Microsoft. Yang sudah mencanangkan didampingin Microsoft itu Nala. Tadi bincang-bincang Pak Hari juga tampaknya ya Pak Hari ya. SMA 6 juga kayaknya. Nggih Pak Hari ya. Nggih. Nggih, jadi Pak Hari nanti juga memfasilitasi. Oke, berarti nanti Bu Irin, Bu Uci, Bu Dwi itu bisa melakukan posisi seperti saya begini kepada siswanya. Jadi nanti selama virtual, penjenengan semua, Pak Verda, semuanya ada di ruang ini, ikuti cara saya mengelola kelas ini. Jadi apa yang saya lakukan, form-form yang saya edarkan itu apa, kemudian format-format yang diisi apa, itu ikuti saja. Itulah nanti yang akan Ibu Bapak lakukan ketika membuat sebuah karya tulis. Gitu ya. Sampai di sini dulu. Sebelum ke slide berikutnya, ada pertanyaan kah? Belum, Bu. Belum, oke. Belum, Bu. Belum, G. Pak Hari ada sharing barangkali Pak Hari? Ini Bu, terkait dengan program ini kan bagus juga, mohon izin Ibu, nanti bagi teman-teman yang kira-kira kami sudah pilihkan, ini kami sudah mencanangkan untuk bergabung dengan grup ini juga. Mohon izinnya untuk bisa dimasukkan. Oke, terima kasih Pak, saya betul terbuka lebar, senyampang kita bisa berbagi. Intinya ini kan gratis ya Ibu dan Bapak ya. Yang tidak gratis pulsanya tadi sudah ditanggung loh. Kalau saya nanggung sendiri pulsanya. Tidak apa-apa, kita rela berbagi, ikhlas memberi. Nanti kami pikirkan Ibu. Enggak usah Pak. Nanti kami pikirkan juga kok. Enggak apa itu saya sudah. Ikhlas berbagi, rela berbagi, ikhlas memberi saja. Baik. Lalu pada pertemuan 1 kemarin saya belum menjelaskan detailnya, tapi hanya sebatas bincang-bincang. Waktu itu yang hadir Pak Verda dengan Bu Irin tanpa saya tampilkan slide demi slide seperti ini. Nah, dari usulan Pak Verda waktu itu di Abu, kalau ada videonya, ada tampilan dan sebagainya. Nanti tunggu tanggal mainnya Ibu dan Bapak. Saya akan menampilkan, mungkin juga nanti akan ngajari Ibu dan Bapak bagaimana membuat PPT, tapi PPT-nya itu dilengkapi dengan suara. Nanti pada pertemuan yang ketiga, mungkin akan saya selingi seperti hari ini saya share screen, tapi saya diam, Ibu dan Bapak yang menyimak PPT saya, tapi suaranya tidak live. Suaranya sudah saya rekam sebelumnya. Nah, nanti cara-cara seperti itu Ibu dan Bapak juga bisa saya tularkan kepada Ibu dan Bapak. Yang penting di ruang ini Ibu dan Bapak bersemangat, kinerja kita meningkat, swalayan virtual jalan, semuanya akan mendapatkan keberkahan. Amin, begitu ya. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya melanjut dulu. Saya lanjut dulu, nggih. Nah, saya lanjut. Slide berikutnya. Ini ada slide
yang sifatnya sebenarnya memperkaya pemahaman kita itu berkenaan dengan PTK. Di swalayan tadi, kita sepakati kalau saya menyebut swalayan, yang saya maksudkan itu adalah file yang ada di menu tim saya ini. Swalayannya itu ada studi kasus, itu begini. Seorang peneliti membuat laporan PTK dengan judul peningkatan partisipasi peserta didik melalui layanan bimbingan kelompok pada kelas 10 SMA Negeri Nala. Dengan kegiatannya, peneliti menggunakan 2 siklus pada subjek yang sama. Pada siklus pertama, peneliti menggunakan bimbingan kelompok dengan kelompok tugas. Dan pada siklus kedua, menggunakan bimbingan kelompok dengan kelompok bebas. Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa bimbingan kelompok, yaitu kelompok bebas, lebih meningkatkan partisipasi peserta didik untuk bertanya dibandingkan dengan bimbingan kelompok, yaitu kelompok tugas. Itu kasusnya. Lalu pertanyaannya, apakah penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas? Lalu kalau akan diarahkan ke, nah sebelum ke nomor 2, Ibu Bapak coba yang di pertanyaan pertama dikomentari dulu. Silakan siapa yang akan berkomentar atas kasus ini? Oke, siapa? Memberi tanggapan? Monggo, enggak usah sungkan ada Pak Hari, Bu. Bu Dwi, Bu Irin, Bu Uci. Nggih, monggo Bapak Ibu, mboten sungkan, santai mawon ini. Pak Hari itu menyemangati penjenengan nih ceritanya, digolekne kanca akeh nanti. Oke. Monggo, Pak Verda. Jangan terkesan sendirian, Pak Verda. Peserta yang cowok itu kemarin hanya Pak Verda saja. Monggo, silakan memberikan tanggapan. Gimana? Kira-kira gimana ini? Ada tanggapan? Apakah penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas? Termasuk PTK atau bukan? Jawabnya hanya 2. Iya dan tidak. Gitu mana? Takut salah, Bu. Enggak apa-apa. Ora usah wedi. Ya. Nanti di absensi ya lek ngono. Kalau Bu Irin apa? Iya dan tidak. Bu Irin ya. Iya, Bu. Oke, Bu Dwi? Menurut saya iya. Bu Dwi iya. Kemudian Bu Uci? Bukan. Bukan. Pak Verda? Iya, Bu. Iya. 1/3. Endingnya Pak Hari aja. Pak Hari? Nggih. Ada Bu Ya, nggih ya. Menurut saya bukan, Ibu. Oh, bukan. Oke, 2. Iya. Tambah lagi Bu Halo. Agi. Nggih, Bu Agi. Bu Agi, iya apa tidak? Iya, Bu. Iya, oke. Berarti 50-50 ini. 50-50. Iya dan tidak. Saya ulang tadi yang tidak itu banding 4 ya. Yang tidak tadi berarti Pak Hari, Bu Uci, terus apa? Wes ya, 2 ya? 2. Iya. Pak Hari sama Bu Uci. Ditambah saya berarti 3/4. Coba kita kupas ya Ibu dan Bapak. Kita lihat begini. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya bukan bahwa bimbingan kelompok bebas lebih meningkatkan. Kalau lebih meningkatkan tuh berarti dibandingkan. Iya. Ya toh? Iya. Kok dibandingkan berarti yang kelompok tugas dibanding dengan kelompok bebas itu akan diuji secara statistik. Ya toh? Kok begitu jawabannya gimana? Eksperimen, Bu. Nah, Komparasi. eksperimen ya. Oke, berarti tepuk tangan untuk kami bertiga ya. Ya, jadi Pak Hari, saya Bu Uci itu pada kelompok yang ditepuk tangani ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Nah,
berarti sebenarnya dengan adanya cerita kasus ini, kita bisa saling belajar Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah sungkan jawabnya salah dan tidak, karena ini kan memperkaya pengetahuan kita gitu ya. Nah, berikutnya kalau itu misalnya sudah kita putuskan ini bukan penelitian tindakan. Penelitian tindakannya ada dua ya, tindakan terjadi di kelas, itu oleh guru, namanya PTK, tindakan itu di sekolah, itu oleh kepala sekolah atau pengawas. Gitu ya. Keduanya namanya penelitian tindakan. Tindakan. Ada lagi tambah satu, penelitian tindakan BK. Nah, Bu Age ya, Bu Age kan BK ya. Nah, Bu Agi itu masuk kategori yang ketiga tadi, penelitian tindakan BK. PTBK ya. Karena apa? BK berbeda dengan guru mata pelajaran. Ya? Kalau di BK itu bisa saja pelaksanaannya klasikal, ya seperti kelas, tapi BK itu layanan. Karena layanan, maka di BK itu berbeda dengan PTK-nya guru mata pelajaran. Guru mapel itu berbeda. Dan oke, sudah mantap ya, makin mantap ya tentang PTK. Nah, sekarang kita coba ini. Kalau akan diarahkan ke PTK, bagaimana cara mengarahkannya? Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Ini pertanyaan ini sifatnya tidak membebani Ibu dan Bapak. Jadi ini kan juga tidak dinilai kan. Tapi kepingin enggak dinilai ya. Tapi kepingin tahu tanggapannya dari teman-teman itu seperti apa. Oke, bentar. Saya share screen lagi. Tadi putus lagi. Oke. Sambil kita tunggu ceritanya. Siapa yang ingin bercerita? Ingin bercerita? Gimana? Ibu Bapak, cara mengarahkannya gimana? Ada yang komentar? Gimana? Model bimbingannya dipilih salah satu. Perlakuannya harus sama, Bu. Perlakuannya harus sama. Iya. Bagaimana? Cuman nanti perbedaannya adalah di siklusnya. Di siklusnya, bagaimana Bu Cik lanjut? Hasil dari evaluasi atau refleksi itu harus diperbaiki di siklus kedua. Tapi kalau untuk perlakuan kelasnya sama. Oke, Bu Uci, bagus. Ada tambahan lagi? Biar diperkaya nanti. Pak Ferda, ada tanggapan? Bagaimana untuk diarahkan? Kalau pertanyaan boleh, Bu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Ya, gimana? Tadi kan disampaikan bukan PTK, Bu ya. Seandainya nanti kalau misalnya saya pakai PTK, ternyata kan saya pakai PBL, nggih. Karena ada salah satu bagian dari PBL itu tidak pas untuk kelas saya, apa harus tetap sesuai dengan siklus 1 atau boleh dihilangkan? Ya, Cik. Pertanyaannya Pak Ferda, teman-teman bisa mendengarkan? Bisa, Bu. Bisa ya. Jawabannya saya pending sebentar, gitu ya. Saya pending sebentar. Kita kembali kepada ini dulu, itu ya Pak Ferda ya. Nah, ada yang memberi masukan dari jawabannya Bu Uci, ada enggak? Ulasannya? Bu Dwi ada berpendapat? Pada dasarnya sama sih Bu. Jadi apa sih bimbingan yang digunakan itu sama mulai dari siklus 1 sampai siklus 2. Yang diperbaiki nanti mungkin hanya apa ya, saat dilaksanakan di siklus 1 mungkin ada kekurangannya apa, diperbaiki di siklus 2. Jadi perlakuannya sama untuk di siklus 1 maupun siklus 2. Dalam hal ini mungkin yang kelompok bebas itu tadi. Oke, ya terima kasih. Boleh menambahkan Bu Nini? Boleh Bu Irin ya. Oh, Bu Uci deh. Bu Uci, Bu itu Bu. Ya,
Lagi. Kalau PTK berarti tidak perlu ada kelas kontrol, Bu. Ya. Bagus. Bu Agi ada tambahan? Satu kelas saja udah bisa. Satu kelas, oke. Ya. Kelasnya di kelas yang itu ya, oke. Bu Agi ada ini sama seperti pendapat yang pertama, Bu. Jadi sama perlakuannya, bimbingan yang digunakan juga sama, sehingga nanti yang membedakan ketika di siklusnya itu nanti. Oh ya, baik. Ya, baik ya. Semuanya jawabannya sudah mengerucut kepada upaya untuk mengarahkan. Nah, kita kupas ya. Kita kupas begini. Ini judulnya kan peningkatan partisipasi peserta didik melalui layanan bimbingan kelompok. Gitu ya. Kita lihat di judul ini masalahnya kira-kira apa? Partisipasi. Oke. Partisipasi ya. Ibu Bapak bawa catatan kan ya? Partisipasi itu panjangan catat sebagai P. Kasih P. Tandai P ya. P itu maksudnya penyakit. Ya. Oke ya. Jadi P-nya sudah ketemu. Lalu penyakit itu diselesaikan dengan apa? Obat, Bu. Obat. Obat ya. Obatnya apa? Ya. Obatnya apa? Layanan kelompok. Layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Oke, bagus. Lalu dilaksanakan di mana? Di kelas 10 Nala. Kelas siswa kelas 10 Nala sama Nala itu namanya setting. Ya. Nah, jadi ini tadi POS ya. Ya. POS ya. Nah, berikutnya masih ada satu kata lagi yang itu biasanya ditemukan di PTK. Jadi nanti teman-teman biar bisa melihat begitu ada judul, itu bisa menangkap. Oh, ini PTK, ini best practice, ini makalah, ini apa. Ya. Ada satu kata yang paling depan, itu kata paling depan itu apa? Peningkatan. Peningkatan itu sama dengan upaya meningkatkan. Oke ya. Upaya meningkatkan, dua kata itu dijadikan satu menjadi peningkatan. Nah, oleh karenanya kalau nanti yang akan menyusun PTK, buatlah judul urutannya itu UPOS. Upaya, Upaya, obat dan setting. Obat. Gitu ya. Kalau pakai upaya berarti tambahi kata meningkatkan. Upaya meningkatkan. Penyakitnya apa, obatnya apa, setting apa. Ya, kalau tapi tidak menggunakan kata U, pakai kata peningkatan. Peningkatan. Jadi kuncinya PTK itu ada di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Mana? Ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang dari kasus ini itu bisa kita jelajahi gitu ya. Ini berarti kalau itu PTK setidaknya minimal 2 siklus. Ya, 2 siklus ya minimal. Siklus pertama ya, ini tadi pakai tugas kelompok kan itu ya. Yang kedua itu kelompoknya bebas. Kalau ini merupakan PTK, maka kelompok tugas pertama ini dipakai sebagai sarana layanan bimbingan kelompok siklus pertama. Bisa ditangkap? Diulangi ya. Obatnya tadi kan layanan bimbingan kelompok. Ya toh? Nah, obat itu di siklus 1 dilaksanakannya itu dengan kelompok tugas. Oke. Ya. Terus di siklus 2 layanan bimbingan kelompoknya itu kelompok bebas. Bisa dipahami? Ini nanti
sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Firda. Di Pak Firda, kalau di judulnya itu problem based learning, maka siklus 1, 2, dan seterusnya tetap problem based learning. Tetapi implementasi problem based learning di siklus 1 itu akan diperbaiki di siklus 2. Gitu ya. Nah, cara perbaikannya itu kadang sudah bisa kita prediksikan. Seperti di judul ini bisa kita rancangkan di siklus 1 kelompok tugas, bimbingan kelompok tugas. Lalu di siklus 2 ternyata bimbingan kelompok tugas itu kemampuan partisipasinya anak belum meningkat. Maka tetap menggunakan layanan bimbingan kelompok, tetapi kelompoknya bebas gitu. Gimana bisa ditangkap? Bisa ya, Pak Firda? Ada tanggapan Pak Firda? Instruksi Ibu, instruksi Ibu mungkin. Oke Pak Ari, Mohon informasi, misalkan begini Bu, dalam satu kelompok itu kita yang kita lakukan di siklus 1 kelompok bebas dulu. Kemudian siklus berikutnya kita ambil yang kelompok yang tugas. Bagaimana Ibu? Bisa ditempuh mungkin cara itu. Oke, begini. Kelompok tugas sama kelompok bebas itu sama-sama dijalankannya itu melalui layanan bimbingan kelompok. Begitu. Tapi waktu mengimplementasikan layanannya kami balik. Oh, gimana? Dibalik. Cuman kami balik, kita lakukan dulu yang kelompok bebas, yang itu siklus 1. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi secara umum dulu kelompoknya bebas. Nggak apa ya Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa. Kelompok khususnya atau kelompok tugas itu. Anak-anaknya kan juga bisa. Perlakuannya kan sama, perlakuannya sama. Iya. Layanannya sama, tetapi pada saat sakit Pak, saat melaksanakan pelaksanaannya itu diperbaiki bentuknya seperti apa. Itu ya. Tapi judulnya tetap layanan bimbingan kelompok. Nah ini nanti bisa diadaptasikan di judulnya Pak Hari kalau mau PTS. Jadi misalnya menggunakan layanan bimbingan gitu Pak ya. Pada guru pertama layanan pembimbingannya gurunya itu secara umum dulu. Semuanya mapel jadikan satu. Iya. Oke. Terus nanti pada siklus 2 itu per kelompok. Kelompok mapel bahasa Indonesia sendiri, ini sendiri begitu. Tapi di Pak Hari peningkatannya itu adalah misalnya peningkatan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran melalui layanan bimbingan kelompok secara virtual. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman virtual Pak ya. Nanti teman-teman di ruang ini saya sarankan semuanya virtual untuk sampai dengan work from home-nya di akhir tahun ini. Virtual. Jadi judulnya itu tadi layanan virtual. Kalau saya tadi sudah swalayan virtual. Nanti apa begitu. Ya. Nah, gimana ada inspirasi yang bisa ditangkap? Semoga bermanfaat ya. Iya Bu. Amin. Ada pertanyaan enggak? Belum ya? Belum. Oke. Kalau belum, kira-kira ini tadi bisa menginspirasi? Sudah ya? Nah, terus begini. Kita coba lagi masih pada judul ini ya. Kalau misalnya judul seperti ini, berarti kesimpulannya yang benar seperti apa? Menurut Ibu dan Bapak kesimpulannya gimana? Layanan kelompok tingkat siswa kelas 10 SMA lah. Oke, Bu Uci itu tadi ya? Iya. Oke, jadi Bu Uci udah bagus. Jadi kesimpulannya adalah layanan bimbingan kelompok
mampu atau dapat dapat meningkatkan meningkatkan partisipasi peserta siswa didik kelas basi. pada siswa. Nah, ya, ya. Iya, Bu. Nah, terus berikutnya itu tadi kan kesimpulan loh. Sebelum kesimpulan itu sebenarnya kan di awal-awal itu ada rumusan masalah kan itu ya. Ada tujuan penelitian kan ya. Sekarang kita lihat dari judul ini itu bisa juga langsung dirumuskan masalahnya. Rumusan masalahnya apa? Apakah layanan bimbingan bisa bisa meningkatkan partisipasi meningkatkan partisipasi siswa kelas berusaha. Ya, oke. Ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan kata apakah seperti Bu Uci tadi. Apakah layanan bimbingan kelompok pada siswa ini dapat, gitu ya? Iya, Bu. Kebalik Bu. Apakah layanan bimbingan ini bisa meningkatkan dapat meningkatkan partisipasi peserta didik ada siswa kelas gitu. Ya. Jadi kalimatnya ditata begitu. Ya. Lalu yang kedua, kira-kira biasanya menggunakan kata apa? Yang itu memberikan peluang. Oh ya, betul. Betul Bu Irin, bagaimana? Halo Bu Age, Pak Ferda bisa mengikuti? Iya. Bisa ya? Oke. Bisa. Rumusan masalahnya bisa ada dua cara. Yang pertama pakai kata apakah dengan catatan tidak dijawab nanti ya dan tidak. Apakah ini? Ya, enggak mungkin ya. Nah, biasanya di PTK, PTS itu sifatnya itu mendeskripsikan sebuah proses. Jadi yang dideskripsikan itu adalah proses kejadiannya. Makanya sering orang itu lebih memilih menggunakan kata bagaimana. Jadi bagaimana layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan partisipasi peserta didik pada siswa kelas 10 SMA Negeri Nala. Nah, seperti itu. Itu rumusan. Lalu tujuannya tinggal diubah katanya, kata tanda tanyanya dihilangi. Jadi jadinya gimana? Tujuannya adalah kata tanyanya layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan partisipasi peserta didik nah, seperti itu. Tapi coba lihat di judul ini ada yang keliru satu kata, dua kata, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Yang kelihatan apa? Ya itu. Halo Bu Nini. Gimana Pak? Gimana? Ya Bu Nini mohon izin, mohon maaf ini karena kami ada tamu Ibu Nini ya. Oh ya boleh live mohon dulu. izin untuk kami ngapunten banget Bapak Ibu ngapunten. Terima kasih. Tetap dijalankan dengan baik. Mohon maaf. Oke, live dulu Salam. Terima kasih Pak Ari ya. Oke. Kira-kira kata yang keliru yang mana Ibu Bapak? Yaitu ada peserta didik, di sini ada siswa. Ya. Double toh. Makanya harus ditata peningkatan partisipasi apa begitu. Misalnya partisipasi belajar, partisipasi apa begitu. Gitu ya. Melalui layanan kelompok sebenarnya menggunakan kata siswa, peserta didik, murid itu tidak apa-apa asalkan konsisten. Dari awal sampai akhir menggunakan kata yang sama. Nah, gitu ya. Gimana? Dari judul TK ternyata bisa diubah sampai kepada simpulan. Ya toh? Ya gimana? Bu Nini, ini tidak ada tahunnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Tahunnya nanti diceritakan di bab 1 yang ada ruang lingkup dan keterbatasan Ruang penelitian. lingkup. Oke. Oke. Nah, ya. Gimana? Bisa Iya. diikuti sampai di sini? Nah, Iya. dari kasus ini tadi, maka itulah yang menyebabkan pada saat menulis PTK, itu judul itu bisa dirumuskan duluan. Biasanya judul itu belakangan, Ibu dan Bapak. Karena biasanya bisa saja setelah berlangsungnya penelitian di tengah jalan itu kita berubah pikiran. Karena berubah pikiran, tujuan itu bisa saja berubah begitu. Nah, kalau itu terjadi, maka apa itu bisa berubah juga. Nah, oke ya. Tapi kalau di awal itu sudah ada judul itu lebih memudahkan karena kita bisa melacak rumusannya seperti apa, kemudian nanti tujuannya apa, kesimpulannya itu apa, begitu. Nah, gitu ya. Nah, dari judul itu Ibu dan Bapak, pengalaman saya jadi penilai angka kredit, gitu ya. Itu dari judul itu hanya saya lihat rumusan masalah, tujuan, sama kesimpulan, begitu itu tidak nyambung, langsung batal gitu aja, Bu. Bisa diulangi, Bu. Nah, saya ulangi lagi. Oke, saya ulang. Oke. Pengalaman saya menilai angka kredit, utamanya di karya tulis, gitu ya, khususnya di PTK, itu biasanya saya melihat kebenaran dari PTK itu dari konsistensi tujuan, rumusan masalah, tujuan penelitian. Jadi judul maksud saya, maaf, judul. Dari judul, rumusan, tujuan, kesimpulan. Kalau itu tidak linier, saya ulang, judul, rumusan masalah, kesimpulan, tujuan penelitian, kesimpulan. 4 itu. Judul, rumusan masalah, tujuan, kesimpulan. Kesimpulan. Jadi 4 itu kuncinya orang melihat konsistensi dari sebuah karya. Begitu. Nah, pada saat saya mendampingi PTK-nya Ibu dan Bapak, saya nggak sampai menjelaskan detail ini. Begitu ya. Karenanya tadi ada di SMA 10 itu yang, Bu, saya kan sudah ikut pendampingan PTK-nya Bu Nini gitu ya. Tapi kan tidak sedetail ini. Gitu. Ya. Ini nanti kalau bisa detail pengetahuannya itu sudah utuh begitu, mau menyusun PTK berapa kali pun itu kelancarannya itu lebih meningkat lagi nanti. Gitu. Oke ya. Nah, terus ini kita kupas lagi dari kasus ini. Ini kan judulnya peningkatan partisipasi. Misalnya partisipasinya belajar ya, partisipasi belajar. Berarti kalau ini nanti mau melaksanakan penelitian ini, kita kan sudah harus mencanangkan instrumen untuk mengukur partisipasi. Ya. Itu ya. Mohon maaf, Bu, suaranya. Halo? Suaranya. Kayak oh ya. Atau teman-teman di begitu. Ya. Teman-teman di mute dulu. Suaranya agak putus-putus. Begitu. Halo, suara pendengar mendengung jelas. Suaranya, Bu. Begitu. Oh, mendengung ya. Di saya bagaimana? Terdengar enggak? Terdengar. Terdengar tapi putus-putus. Putus. Ya, terdengar putus. Gitu ya. Tapi masih bisa tertangkap enggak? Masih. Asal ya kalau. Oh ya. Oke, saya pelan-pelan lagi. Saya pelan-pelan lagi. Oke. Kita kembali ke judul ya. Judul
Dilihat di judul. Di judul ini peningkatan partisipasi peserta didik. Oke, bisa didengar? Ya. Iya, Bu. Ya. Berarti nanti waktu kita mau melakukan penelitian PTK, kita terlebih dahulu mengembangkan instrumen untuk mengukur partisipasi peserta didik. Iya. Ya, seperti program zona kemarin, guru penggerak zona, itu kan ada partisipasi ya. Iya, Bu. Ada aktivitas. Tapi kemarin itu masih campur. Campurnya adalah antara sikap dengan aktivitas masih menyatu. Gitu. Jadi instrumennya. Jadi nanti kalau misalnya akan mengukur partisipasi menggunakan instrumen yang ada di program guru penggerak zona kemarin, itu Bapak bisa mengambil sebagian terus dikembangkan. Gitu ya, bisa diikuti? Bisa, Bu. Ya, oke. Saya lanjut. Lalu ini kan melalui layanan bimbingan kelompok ya. Nah, maka nanti pada saat membahas bab 2 ya, carilah kajian teori yang membahas tentang layanan bimbingan. Layanan bimbingan, entah itu kelompok maupun tidak kelompok. Teori-teori di BK mungkin ini sangat membantu. Kalau sudah di PTK itu lintas keilmuan. Yang penting kita cari data referensi-referensi yang mendukung tindakan yang kita berikan. Ya. Nah, tindakan yang kita gunakan. Berarti nanti sebenarnya dari judul ini kita sudah mulai mencanangkan teori referensi mumpung kita work from home Ibu dan Bapak. Semuanya berbasis online. Cari di internet. Gimana, Bu? Mumpung kita sedang work from home kan ya. Saran saya setelah memiliki rencana judul itu segera mencari referensi itu di internet di online saja. Jurnal ya, Bu. Di jurnal utamanya ya. Di jurnal penelitian itu segera di-download. Gitu. Ibu dan Bapak kemarin kan sudah saya tunjukkan BTS saya sudah jadi. Itu semua daftar pusaka itu saya cari semuanya berbasis online. Cari jurnal, buku-buku referensi semuanya dari jurnal, dari online. Gitu. Kesempatan yang sangat memudahkan. Bu. Gimana? Mau tanya Bu, Monggo. pengalamannya waktu S1 sama ketika Bu ya, selalu sering itu kita keselip nggih, kita ambil daftar pustaka di mana, ini di mana, itu biasanya lama Bu, apa ada tips Bu untuk menyusun itu? Oh iya. Oke. Ya Pak, ini teknis ya. Jadi gini, ini pengalaman saya selama mengumpulkan referensi itu saya sikapi begini. Setiap hari saya mencari referensi, entah itu buku, entah itu jurnal. Begitu sudah ketemu, langsung saya copy linknya di webnya. Setelah itu saya buatkan kumpulan sendiri referensi tanggal sekian. Karena setelah kita copy linknya, kita segera memberikan slash diakses tanggal. Nah, lalu ini memang harus kerja keras ya. Kalau sudah mendapatkan link tadi, kita harus telaten. Ada kemungkinan kita dapat hanya abstrak saja. Ada kemungkinan kita dapat teks full. Begitu. Kalau misalnya kita dapatnya itu abstrak saja,
Yang itu Bapak lihatlah kesimpulan dari penelitian itu. Karena kesimpulan itu nanti kita pakai merujuk sebagai peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya. Kesimpulan dari abstrak ya. Tapi jangan lupa segera copy linknya tadi. Di tautannya segera di link, / diakses, tanggalnya berapa. Misalnya sekarang 29 April 2020. Itu setiap mencari data itu ya. Lalu memang sekali lagi harus telaten, saya selalu punya kolom rumah sendiri yang saya beri judul alamat referensi. Saya juga punya simpanan berikutnya adalah rangkuman isi referensi. Misalnya hari ini www./29 April 2020. April ya, 2020. Saya langsung buka, kalau ternyata di situ hanya abstrak, saya cek kesimpulannya misalnya gini, peningkatan kinerja guru dipengaruhi oleh literasi. Itu langsung saya copy, plek, saya copy, dalam kurung, jurnalnya segera ditulis di situ. Jurnalnya yang mana, volume berapa, atau alamat webnya mana, ya. Kumpulan setiap hari itulah yang nanti alamat itu kita copy menuju ke daftar pustaka. Isinya yang tadi peningkatan kinerja dipengaruhi literasi, kalimat kita olah, kita pakai untuk menggambarkan ketika kita menulis di bab 2 dan bab 4. Bagaimana Pak Ferda? Bu, ceritanya. Oh ya. Bentar, Pak Ferda ada inspirasi dari situ? Ada Bu, berarti setidaknya saya dapat 2 hal Bu ya. Yang pertama linknya itu segera dikumpulkan plus tanggalnya agar kita tahu kapan aksesnya, sama dibuatkan rangkumannya. Ya, jika kita dapat dari abstrak maka bisa dilihat kesimpulannya. Oke. Nah, terus ada lagi Pak cara gini. Kalau kita mendapatkan tuh full text ya, full text itu kan ada mereka menuliskan referensi ya. Bila di dalam pernyataan dia itu ada yang terbesit dalam pikiran tulisan Ibu Bapak, segera itu kutip, gitu ya. Tapi pastikan yang dikutip itu ada referensinya di bawah, di teks fullnya teks tadi. Bisa dipahami maksud saya? Yang ada referensinya. Kalau tidak ada referensinya jangan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan nanti. Gitu. Nah, terus nanti Ibu Bapak bisa menyuntuh tip dan trik saya sehingga lebih cepat ya. Yang bagian-bagian itu saya beri warna kuning-kuning dulu. Kasih warna. Kalau belum sempat misalnya ya, kasih warna. Di bagian A misalnya ada Kristiani 2020. Itu kok cocok dengan pikiran tulisan saya, langsung saya kasih kuning. Di teks itu saya cari Kristiani 2020 ada enggak? Tidak ada, jangan dikutip. Bisa dipahami maksud saya? Iya. Bisa Bu, bisa. Bisa ya. Oke. Terus kalau misalnya lagi Irin 2019 menyatakan begini, bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh karakter pembelajaran di kelas, misalnya gitu. Nah itu kayaknya cocok dengan penelitian saya yang akan misalnya. Itu langsung kasih warna kuning, blok, cari bawah ada Irin ini nih, langsung itu rangkum, tulis di ringkasan tadi. Itu Pak Ferda. Ya, nanti akan punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, udah sekarang Bu Irin silakan. Bu itu tadi. Bu Uci, silakan Bu Uci.
Kalau online itu sudah sama putus sekali ya. Halo ya, gimana? Kalau misalnya dari online tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa kalau mengutip itu yang harus ada namanya biar bisa bertanggung jawabkan. Nah, kalau itu berarti kan mengutip penuh ya Bu ya. Kalau misalnya ada yang mau kita ubah bagaimana Bu kalimatnya? Yang mengutip tadi maksud saya untuk dikumpulkan di rangkuman tadi. Habis itu jangan sampai kalimat persis Bu. Oh iya. Harus kita olah. Diubah. Nanti kalau itu persis yang dikutip tadi itu sudah masuk di perpustakaan, plagiat. Itu kena plagiasi. Iya. Oke ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Bu Ati, ada pertanyaan? Halo, nggak ada ya? Nah, sudah belum ya? Ada pertanyaan tadi? Belum. Oke. Saya oh iya, Bu Irin, silakan. Kalau begitu, misalnya kita kan, saya nggak pernah baca buku sama sekali. Jadi saya hanya mencari dari online saja semua, baca jurnal orang-orang, lalu membaca juga semua referensi dari situ tanpa saya membaca buku aslinya juga sah-sah saja ya Bu. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan cara merujuknya itu benar. Jadi nggak apa-apa Bu. Oh iya. Oke ya, jadi mumpung ini work from home-nya itu semuanya tuh online semua Bu. Iya. Gitu? Segera kita manfaatkan situasi ini. Ya. Terus saran saya terkait dengan rujuk-merujuk, benar-benar kita harus pegang pedoman karya tulis. Ya, pedoman karya tulis ya. Kalau di yang sering saya pakai itu nanti Ibu Bapak bisa download ya, itu di APA, Asosiasi Amerika ya. Itu panduan cara merujuk internasional. Atau nanti saya uploadkan di file ini nanti. Oh iya Bu. Ya, saya sudah ngambil itu. Itu ada cara merujuk, misalnya kalau merujuk dari jurnal volume sekian, keluaran sekian, halaman sekian, online, tidak online, mana yang miring, mana yang tidak, itu ada ketentuannya. Oke. Ya. Mengenai rujuk-merujuk ada pertanyaan? Ada? Ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit terkait dengan yang ini. Kita coba studi kasus yang kedua. Kita nanti berakhir sampai jam 15 ya. Ya. Kita lihat ini. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penerapan metode pembelajaran inquiry sosial dalam meningkatkan sikap kepedulian siswa dalam berhubungan dengan teman lain. Untuk mencari tujuan tersebut, peneliti akan menggunakan penelitian tindakan kelas. Guru tersebut mengajar kelas 11 SMA 7 Nala, ini ngarang saja kan ya. Karena ada 4 kelas, maka diambil kelas secara random dan mendapatkan sampel siswa kelas 10-1. Peneliti akan melakukan penelitian selama 3 siklus dengan harapan akan diperoleh hasil yang maksimal. Pada setiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan, sehingga diharapkan dalam waktu 2 bulan tersebut penelitian dapat diselesaikan. Pertanyaannya sama seperti tadi. Bagaimana tanggapannya? Halo, tanggapannya gimana Ibu Bapak? Bentar Bu, masih baca. Oh, masih baca, oke. Apakah penelitian yang akan dilakukan tersebut merupakan penelitian tindakan kelas? Merupakan PTK apa bukan? PTK.
BTK, Bu Irin BTK. Bu Irin apa Bu Uci? Bu Uci. BTK, Bu. Bu Uci BTK. Bu Irin? BTK. BTK. Pak Ferda? PTK, Bu. BTK. Bu Age? PTK juga, Bu. BTK juga. Berarti saya tidak ada temannya ya. Waduh, nggak pernah Ya. ini. Salah ya. Coba dilihat ya. Cirinya begini. Kalau ada kata efektivitas, perbandingan dan sebagainya pasti eksperimen. Oh, bentar Bu, kita catat Bu, bisa Iya. Oke. Bentar, Bu. Oke. Kalau ada kata-kata efektivitas, ada perbandingan, gitu ya. Itu pasti eksperimen. Maka kalau membuat judul jangan sampai ada kata-kata itu. Iya. Nggih. Itu ya. Apalagi ini saya ada random kelas ya. Random itu cirinya eksperimen. Iya. Oke. Untung saya beri kasus ini ya supaya saya tahu ya. Perbedaannya ada. Perbedaannya. Ada Bu, yang kita lihat PTK ada judulnya efektivitas. Nah, itu yang tidak benar, Pak. Ya pernah itu masuk PTK soalnya. Ya. Iya. Makanya gini. Kalau kita misalnya ngambil contoh-contoh PTK di internet, itu hati-hati juga. Kadang kan belum ada yang menyeleksi ya. Iya. Validasi. Begitu ada kata-kata itu dirujuk, merujuknya oke, enggak masalah, tapi harus mengerti bahwa yang dirujuk itu judulnya keliru gitu. Oh, kita ngambil teori di dalam enggak masalah, tapi kita tahu bahwa si penulis itu keliru gitu. Cirinya jadi eksperimen. Ya sudah semakin paham ya. Iya, Bu. Jadi kalau PTK ya UPOS lagi aja. Iya. Ya UPOS. Jadi di luar UPOS, penyakit, obat, setting, udah itu PTK itu hanya itu aja. Sudah enggak usah. Di sini kata-katanya bagus, Bu. Jadi saya kira PTK. Ada kata-kata bagus gitu ya. Karena ada meningkatkan sikap kepeduliannya, Bu. Ada yang diobati kan. Kayaknya lengkap gitu. Lengkap. Iya, ada yang diobati. Ya, berarti saya masih sendirian tadi ya. Ya, tapi ini bisa dipakai menjadi PTK dengan catatan ditata. Ayo kita kupas ya. Kita kupas penyakitnya apa penyakitnya? Penyakitnya sikap kepedulian. Kepedulian, oke. Sikap kepedulian. Terus obatnya apa? Pembelajaran inquiry sosial. Inquiry sosial. Settingnya gimana? Settingnya dia kelas 11 sama 7. Berarti judulnya akhirnya jadinya gimana? Kalau dibuat PTK upaya peningkatan sikap sikap kepedulian siswa dalam melalui metode pembelajaran inquiry sosial pada kelas 11 sama 7. Untuk tangan untuk semuanya, benar. Itu caranya. Jadi judul gimana Pak Ferda? Soalnya ilmu ini baru Bu. Kalau dosen dulu kan tinggal nyuruh. Oh iya. Langsung jadi. Makanya kadang tidak terdeteksi benar apa tidak kan gitu ya. Iya. Kemudian ada lagi Pak, ada sedikit perbedaan Pak. PTK yang ada di dosen dengan PTK untuk guru kaitannya dengan peningkatan kinerja di karya tulis yang diangkat kredit, ada perbedaan Pak. Perbedaannya begini, di dosen di akademisi itu sebenarnya tidak begitu mengakui PTK Pak.
Oh. Alasannya, alasannya gini, tingkat keilmiahannya dari sisi akademisi itu dipandang kurang. Tingkat keilmiahannya. Karena apa? Itu kan tidak diuji secara statistik. Bagaimana bisa menggeneralisasikan? Apa iya meningkat? Gitu, Pak. Masuk akal nggak? Masuk akal kan ya? Iya. Makanya kalau di Oke. PTK-nya di perguruan tinggi, itu ada kemungkinan PTK itu terjadi 2 kelas dibandingkan. Bisa dipahami maksud saya? Nggih, nggih. Bagaimana, Bu? Melaksanakan PTK di 2 kelas. Saya ulang lagi, melaksanakan PTK di 2 kelas. Terus hasilnya dibandingkan. Jadinya Iya, iya, iya. Paham ya? Tapi itu Jadi- diperbolehkan tidak Bu nanti kalau di Kalau yang sekolah? diangkat kredit tidak. Oh, tidak boleh Bu ya. Heeh. Tidak diakui. Waktu mahasiswa mungkin itu terjadi. Iya. Ke mahasiswa. Karena itu tadi di akademisi tidak terlalu mengakui upaya menggeneralisasikan dari hasil penelitian tindakan. Begitu. Nah, tapi kenapa di guru untuk kenaikan pangkat itu diakui tinggi? Karena apa? Guru itu tugasnya adalah memperbaiki kinerja. Maka Iya. kinerja itu tidak untuk diuji secara statistik, tapi kinerja itu diupayakan selalu meningkat. Makanya PTK itu diakui di guru. PTS di kepala sekolah, pengawas. Nah, bisa dipahami ini? Iya, Bu. Iya. Saya ada pemahaman lebih ya. Nah, Ya. kalau itu sudah berarti judulnya sudah tertata kan tadi? Iya, sudah. Ya, judulnya sudah tertata. Kita coba kalau begitu. Instrumen yang mau dikembangkan yang mana ini? Apa saja? Instrumen sikap pedulian, sikap siswa. pedulian sosial. Nah, Kepedulian. ya, kepedulian. Oke, setidaknya itu. Lalu yang dikembangkan lagi apa? Pembelajaran. Inquiry Inquiry sosial. sosial. Benar, Inquiry pembelajaran sosial. inquiry sosial. Nah, pembelajaran inquiry sosial itu tadi RPP itu. Ya. Jadi di RPP-nya nanti model pembelajarannya tulis model inquiry sosial. Inquiry sosial. Itu model inquiry sosial. Ya. Kalau yang judul pertama tadi kan peningkatan partisipasi ya, Ya. menggunakan layanan bimbingan dengan kelompok ya. Kemungkinan itu miliknya BK. Ya, BK toh. Berarti BK-nya nanti membuat yang namanya RPL. layanan. Layanan RPL itu rencana layanan itu Bu. Bu Agi membuatnya judul-judulnya Bu Agi itu seperti di kasus yang pertama tadi. Tuh. Kalau yang kedua ini guru mata pelajaran. Nah, oke ya. Sudah ada gambaran lebih jelas ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kalau sudah jelas, ini kita lanjut ini. Ini kita kan sebenarnya masuk ke penyusunan PTK. Nah, ini linknya saya buka dulu. Oh, linknya tidak. Linknya enggak kelihatan di Ibu Bapak, enggak kelihatan link saya ya? Enggak kelihatan ya? Oh ya, enggak kelihatan. Bentar, ini aja saya akan buka ke
menu lagi. Bu, ini izin. Ya. Baterai saya habis. Oh gitu. Belum sempat mati. Oh, baik. Mati. Baik, kalau begitu gini, sebentar, jangan keluar dulu. Mungkin pertemuan ini kita akhiri sampai studi kasus dulu aja ya. Ya, Bu. Gitu ya. Nanti minggu depan kita masuk ke, kalau tidak salah udah mulai bab-bab per bab kayaknya. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi kita keluarnya masuknya bareng-bareng, kita keluarnya juga bareng-bareng saja supaya nanti tidak bingung ya teman-teman ya. Baik. Bu, mohon izin Bu, sebelum keluar bareng-bareng nanti tampilkan wajah masing-masing Bu untuk CD screenshot. Oh ya. Buat apa namanya? Oh ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan. Oh ya. Oke, sebentar. Ini saya buka. Saya buka videonya, bisa kelihatan enggak? Belum, Bu. Di layar ya. ini juga. Di penjaringan coba buka videonya. Sudah. Sudah ya? Ya, coba dibuka. Coba dibuka. Share screen saya udah saya matikan. Bisa, kalau lihat saya bisa? Bisa. Bisa ya. Sekarang di penjaringan coba. Saya belum lihat wajahnya penjaringan. Bu Uci coba Bu Uci buka anunya, videonya. Sudah. Kok belum ada ya? Ada Bu Uci. Udah kelihatan. Oh ya, saya nggak raisa ngeliat Bu Uci hanya tulisan U gitu aja. Oh baiklah. Ya, Anda sudah bisa men-screenshot? Sudah ya. Nah, nanti hasil screenshot itu coba selalu dikumpulkan, didokumentasikan. Nanti kapan-kapan kalau kita sudah selesai penelitian ini, penjenengan akan saya tunjukkan kinerjanya ya. Kalau Bu Irin itu sudah mengisi kayaknya. Oke ya. Apa itu? Baik, Ibu dan Bapak, nanti mengenai angket tanggapan untuk mengakhiri sesi kita yang kedua akan saya kirim menyusul ya. Nanti kita mencoba lebih aktif lagi pada pertemuan yang ketiga. Saya akan mencoba menyiapkan materi lebih bagus lagi. Itu ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyiapkan berbuka puasa. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat sore, sampai jumpa pada pertemuan ketiga. Silakan, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Nini.